Hai semuanya, kenalin aku Mia Sarimatsa Firdaus, bisa dipanggil Caca, dari Universitas Diponegoro, Prodi Manajemen Administrasi Logistik dengan NIM 075. Aku dari kelompok 17, akan membahas mengenai apa sih itu transfer, bagaimana mekanismenya, apa saja prosedurnya, dan lain-lain. Dalam video ini, aku nggak akan sendirian ngejelasinnya. Kenalin teman aku. Terima kasih Mulyasari. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hafiz Reza Saputra dengan NIM 411-320-650067 dari kelas A. Baik, seperti yang sudah diperjelaskan oleh Mulyasari pada awal pembicaraan tadi, bahwasanya kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan mengenai materi transfer ya. Jadi dimulai dari pengertian transfer. Transfer itu merupakan suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditunjukkan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Dan pengertian menurut P. Suhardi, transfer itu adalah amanat yang diberikan kepada bank untuk melakukan pengiriman uang dari suatu cabang ke cabang lain kepada bank yang sama atau bank lain untuk dibayarkan kepada rekannya secara tunai melalui rekening. Selanjutnya yaitu ada macam-macam transfer. Berdasarkan lalu lintas dananya, transfer dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada transfer masuk dan yang kedua itu ada transfer keluar. Untuk transfer masuk itu adalah semua transfer yang diterima oleh bank pembayar atau paying bank dari bank mengirim atas permintaannya untuk dibayarkan kepada penerima. Nah, untuk transfer keluar itu adalah semua jenis pengiriman uang yang dikirim dari bank pengirim atau remitting bank atas permintaan pengirim kepada bank pembayar untuk dibayarkan kepada penerima. Ya, kemudian menurut Malayu SPH Hasibuan dilihat dari alat atau sarana pemberitahuan yang digunakan, transfer itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama itu pengiriman uang dengan surat. Pengiriman uang dan surat itu diartikan jika bank pengirim mengirimkan perintah membayar kepada pembayar yang dilakukan dengan surat yang dikirim melalui pos atau perusahaan kurir service nasional atau internasional. Dan yang kedua itu ada pengiriman uang dengan wesel atau wesel check. Jadi bank pengirim menerbitkan cek bank atas nama atau untuk tujuan nasabah yang dapat dicairkan pada kantor cabang bank pengirim yang telah ditentukan. Bank pengirim baru menerbitkan cek bank setelah nasabah menyetorkan secara efektif uang senilai nominal cek bank. Kemudian cek bank bisa dibawa sendiri atau dikirimkan kepada penerimanya. Dan transfer dengan wesel pelaksanaannya itu sama dengan cek bank. Dan yang ketiga itu ada pengiriman uang dengan telex atau telegram. Jadi bank itu pengirim mengirimkan perintah membayar kepada bank pembayar dengan telex atau telegram. Biaya pengiriman biasanya itu ditanggung oleh si pengirimnya. Dan yang keempat itu ada transfer dengan faksimili. Jadi bank pengirim mengirimkan perintah membayar kepada bank pembayar dengan faksimili. Kemudian pengiriman dengan faksimili lebih terjamin karena perintah membayarnya diterima tertulis seperti aslinya. Transfer dengan faksimili juga relatif cepat ya, sampai cuma biasanya itu lebih mahal dan biasanya dilakukan antar kantor cabang. Dan yang kelima itu ada transfer dengan buku tabungan atau ATM. Jadi bank pengirim mengharuskan penerimanya membuka buku tabungan terlebih dahulu dan ATM-nya pada bank pengirim. Kemudian bank pengirim haruslah bank yang telah terkomputerisasi dan online. Uang yang akan dikirim disetorkan pada buku tabungan saja dan pencairannya juga dengan ATM yang di tempat atau kota lain. Selanjutnya menurut P. Suhardi, dilihat dari tempat yang dituju, transfer itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada transfer dalam negeri dan yang kedua ada transfer luar negeri. Untuk transfer dalam negeri adalah transfer di mana wilayah atau tempat penerima transfer masih berada dalam negara yang sama dengan pengirim transfer. Valuta yang digunakan biasanya juga dalam valuta sendiri, yaitu valuta rupiah. Dan untuk transfer luar negeri itu adalah di mana wilayah atau tempat penerima transfer dengan pengirim uang berada di tempat yang berbeda. Valuta yang dipergunakan biasanya valuta asing. Bila pembayaran untuk pengiriman uang ini dalam rupiah, maka harus dibuat kontrak jual mata uang yang diinginkan.
Nah, untuk selanjutnya berdasarkan mekanisme pelaksanaannya, transfer itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada transfer melalui Bank Indonesia, dan yang kedua ada transfer melalui bank lain, dan yang ketiga ada transfer melalui cabang bank sendiri. Setelah itu, aku akan menjelaskan mengenai jenis transfer berdasarkan kepentingan pihak pemakai jasa. Yang pertama yaitu transfer untuk kepentingan debitur, yang kedua yaitu transfer untuk kepentingan non-debitur, yang ketiga yaitu transfer untuk kepentingan bagian-bagian dalam bank itu tersendiri. Ada jenis transfer berdasarkan setoran dananya. Yang pertama yaitu debit rekening giro atau tabungan atau deposito, yang kedua yaitu kas atau tunai, yang ketiga yaitu hasil inkaso, dan yang terakhir yaitu setoran clearing. Dalam kegiatan transaksi transfer pasti ada pihak-pihak terlibat di dalamnya. Menurut Taswan mengemukakan pada tahun 2005, pihak-pihak terlibatnya yang pertama yaitu nasabah. Nasabah itu pihak pemilik dana, bisa jadi penerima ataupun pengirim, dan yang akan memindahkan dananya atau menerima sejumlah dana dari pihak pengirim. Yang kedua yaitu bank penarik, bisa disebut dengan driver bank. Driver bank ini merupakan bank yang menerima amanah dari nasabah untuk mentransferkan dananya kepada pihak penerima. Pihak penerima ini bisa nasabah dengan rekening di bank yang sama atau bank yang berbeda. Yang ketiga yaitu bank tertarik atau dairy bank. Dairy bank ini merupakan bank yang menerima transferan dari driver bank untuk diteruskan atau dibayarkan kepada penerima atau bisa disebut dengan beneficiary. Yang keempat yaitu beneficiary, yaitu pihak yang menerima kiriman uang dari driver bank. Apabila beneficiary memiliki rekening di driver bank, maka kiriman uang tersebut akan dikreditkan ke rekeningnya. Apabila beneficiary tidak memiliki rekening, maka pihak driver bank akan memberikan informasi tersurat kepada beneficiary. Setelah itu, transfer dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama yaitu transfer via ATM. Transfer via ATM ini dapat dilakukan jika kita sudah menjadi nasabah di dalam suatu bank. Kemudian prosedurnya kita hanya mendatangi mesin ATM yang tersebar di berbagai wilayah dengan bank yang sama. Kemudian yang kedua yaitu transfer via mobile banking. Transfer via mobile banking ini hanya menggunakan telepon genggam saja dengan cara kita menginstal di dalam Play Store. Transfer via mobile banking ini sangat mudah dan praktis dan dapat dilakukan kapanpun dan dimana saja. Yang terakhir yaitu transfer via setoran tunai di bank. Transfer setoran tunai di bank ini dapat dilakukan jika seseorang belum memiliki account di suatu bank. Nah, transfer itu masih dapat dilakukan jika kita mendatangi bank yang terkait. Kemudian kita mendatangi bank terkait tersebut. Setelah itu kita mengisi form yang telah tersedia di bank tersebut dan menuliskan nominal yang akan ditransfer. Setelah itu kita dipanggil oleh teller untuk menyerahkan form tersebut dan akan diproses dari pihak bank tersebut. Dalam kegiatan transaksi transfer ini pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama dapat dilakukan tidak hanya dalam satu wilayah saja, melainkan bisa beda kota, beda provinsi, beda pulau, bahkan beda negara. Yang kedua itu proses yang dilakukan itu sangat mudah dan praktis. Kemudian proses pengiriman uang ini hanya membutuhkan hitungan detik saja. Kemudian kelemahan dari kegiatan transfer ini dikenakan biaya administrasi sebesar 6.500 jika berbeda bank. Di sini saya akan menjelaskan beberapa langkah-langkah dalam melakukan transaksi transfer menggunakan mobile banking atau yang biasa kita sebut dengan m-banking. Di sini saya menggunakan Bank BSI untuk transaksi transfer. Di dalam layar utama ini ada banyak sekali layanan yang telah diberikan oleh Bank BSI. Di antaranya ada yang pertama yaitu info rekening. Info rekening ini jika kita ingin melihat saldo dalam tabungan kita tanpa harus mendatangi bank yang terkait. Setelah itu ada layanan transfer untuk mengirimkan uang secara online. Setelah itu ada layanan bayar, yang dimana kita dapat melakukan pembayaran untuk membayar kuliah, membeli tiket,
membayar listrik, dan lain-lain bisa kita lihat dalam layar ini. Kemudian ada pembelian. Dalam layanan ini kita dapat top up, kemudian membayar streaming video dan musik, dan lain-lain yang bisa kita lihat dalam layar ini. Kemudian ada layanan Islami, berbagi siswa, IMAS, favorit, tarik tunai, buka rekening, top up e-wallet, e-commerce, transaksi terjadwal, keyboard, dan pembiayaan. Karena kita akan melakukan transaksi transfer, maka kita memilih kotak yang bertuliskan transfer. Setelah itu, kita memasukkan PIN yang sudah kita input dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Kemudian kita dapat mentransfer antar rekening bank BSI, antar transfer ke bank lain, dan dapat dilakukan menggunakan kode QR. Karena kita akan mentransfer sesama bank BSI, maka kita mengklik transfer antar rekening bank BSI. Setelah itu, kita klik tujuan transfer. Kemudian kita hanya memasukkan nomor rekening orang yang kita tuju, kemudian memasukkan nominal dan memberi keterangan. Dalam bagian ini menunjukkan konfirmasi transfer bahwa nomor yang kita tuju atau orang yang kita tuju itu sesuai. Kemudian kita memasukkan PIN ATM yang sudah kita input sebelumnya dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Kemudian, pada bagian terakhir ini ada struk yang telah menunjukkan bahwa transaksi transfer kita telah berhasil.